Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Harap disimak baik-baik ya. Baiklah, kita memasuki materi berikutnya, pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, di dalam pemfaktoran bentuk aljabar, kalian akan mempelajari 5 bentuk faktorisasi. Yang pertama, faktorisasi dengan sifat distributif. Di sini ada 2 bentuk umum. Kemudian, faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah 2x ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Nah, di sini juga ada bentuk umumnya, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, faktorisasi selisih 2 bentuk kuadrat. Contohnya x kuadrat dikurang y kuadrat. Dan yang keempat, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1. Ya, di sini ada bentuk umumnya. Dan yang terakhir, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, sekarang kita memasuki faktorisasi yang pertama, pemfaktoran dengan sifat distributif. Di sini ada 2 bentuk umum, yaitu AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C. Maka faktornya itu adalah A dan B tambah C. Kenapa? Karena A dikali B adalah AB, A dikali C adalah AC. Kemudian ini juga sama, AB dikurang AC, itu faktornya A dikali B dikurang C. Maka faktornya adalah A dan B kurang C. Karena A dikali B AB dikurang A dikali C AC. Nah, untuk lebih jelas kita coba ke contoh soal. Oke, untuk nomor 1, misalkan ada soal 3x kuadrat ditambah 6x ya. Kita akan mencari faktornya menggunakan pemfaktoran dengan sifat distributif. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan ialah mencari A, karena di sini ada AB ditambah AC, jadi kita cari dulu nilai A. Caranya, kalian cari FPB dari A, yaitu 3 dan 6. FPB dari 3 dan 6, berapa FPB-nya? Iya, 3 ya. Jadi, karena di sini ada X, maka jadi 3X. Nah, ini adalah nilai A. Kemudian 3x kuadrat itu adalah AB, sedangkan A-nya adalah 3x, maka B-nya adalah X. Kenapa? Karena 3x dikali X itu adalah 3x kuadrat. Ini juga sama, AC berarti A-nya adalah 3x. 3x, maka C-nya adalah 6x dibagi dengan 3x ini. Jadi 6 dibagi 3 sisa 2. Karena x-nya cuma 1 ya, jadi ditulis 2 aja. Jadi 3x kuadrat ditambah 6x, penjabarannya adalah 3x dikali x ditambah 3x dikali 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, menjadi A dikali B tambah C. A-nya tadi adalah 3x, B ditambah C berarti x ditambah 2 ya. Lihat posisi peletakan B dengan C-nya. Jadi faktornya adalah 3x dan x ditambah 2. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba untuk soal nomor 2. Misalkan 24a kuadrat dikurang 8a. Oke, kita cari FPB-nya dulu. Sama seperti contoh nomor 1, FPB dari 24 dan 8. Berapa FPB-nya? Oh ya, sorry, ini 24 ya. 24 dan 8. FPB-nya iya 8 ya. Berarti kita buat 8, kemudian di sini ada variabel A, maka 8A. Kemudian setelah A-nya dapat, kita cari nilai B-nya. Ya, sama seperti nomor 1, cari nilai B.
dari 24A kuadrat dibagi dengan 8A. 24 dibagi 8? Iya, 3. Kemudian karena A-nya kuadrat maka tambahkan A. Ya, jadi 8A dikali 3A adalah 24A kuadrat. Kemudian dikurang, karena di sini tandanya kurang, 8A. Berarti kita tulis A-nya dulu, 8A. Kemudian cari nilai C-nya. 8A dibagi 8A? Iya, 1. Jadi cukup ditulis 1 tanpa variabel ya, karena A-nya tidak kuadrat. Nah, jadi kita masukkan ke dalam bentuk umumnya. Karena dia pengurangan, maka menjadi A dikali B kurang C. A-nya adalah 8A. Kemudian B dikurang C, B-nya adalah 3A dikurang C-nya 1. Oke, jadi faktornya 8A dan 3A dikurang 1. Sekarang nomor 3. Contohnya misalkan 15P kuadrat Q dikurang 6PQ. Oke, di sini ada dua variabel ya, P dan Q. Caranya sama, kita cari dulu FPB-nya. FPB dari koefisien 15 dan 6. Berapa FPB-nya? Iya, 3. Jadi nilai A-nya adalah 3. Nah, di sini ada dua variabel P dan Q, maka nilai A itu adalah 3P dan Q. Oke, setelah menemukan nilai A, kita cari nilai B dan C-nya. Sama seperti tadi, berarti 15P kuadrat Q dibagi 3PQ. 15 dibagi 3, 5. Kemudian P kuadrat, ini kan kuadrat, dibagi dengan P, sisa P ya. Nah, ini Q dibagi dengan Q, sisa 1. Jadi tidak usah ditulis, cukup 5P. Kemudian dikurang 6PQ. Kita tulis dulu nilai A-nya, yaitu 3PQ. Nah, kemudian 6 dibagi 3, itu sisa 2. Karena P dan Q tidak kuadrat, jadi dibagi P dan Q tetap 1, artinya tidak usah ditulis. Ya, tinggal kita buat faktornya. Jadi A-nya 3PQ dikali dengan B min C-nya 5P dikurang 2. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, video selanjutnya kita akan membahas pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.